Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Solihati Amalia dari Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang sudah saya buat dengan tema KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan KPI itu sendiri. Sebenarnya, pengertian dari KPI itu apa? Jadi, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI sendiri terdiri dari yang pertama ada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan yang kedua ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dipilih oleh DPRD daerah tingkat provinsi, dan selanjutnya anggaran untuk program kerja KPI pusat dibiayai oleh APBN dan KPI daerah dibiayai oleh APBD daerah masing-masing provinsi. Kemudian, fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sendiri adalah sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPID sebagai lembaga yang bersifat independen, yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan. KPID juga yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran, yaitu radio dan televisi baik swasta maupun publik. Kemudian, dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah harus mengusahakan terciptanya suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan informasi yang demokratis, serta keteraturan berdasarkan asas persamaan dan keadilan. Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga masyarakat untuk memperoleh hak asasi akan komunikasi dan informasi ini, pemerintah, khususnya dalam hal penyusunan ketentuan-ketentuan berdasarkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, lebih diharapkan peranannya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyiaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan otoritas menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencangkup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Karena pengaturannya yang saling berkaitan, misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan justisial karena terjadinya pelanggaran oleh Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Dengan demikian, KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran,
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Penyiaran bahwa KPI berhak mengeluarkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran, di mana disebutkan bahwa standar program siaran adalah panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sedangkan pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Kemudian, KPI juga mempunyai wewenang, yaitu yang pertama menetapkan standar program siaran. Standar program siaran adalah isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Contoh yang dilarang dalam standar program penyiaran adalah misalnya hak privasi seseorang. Maksudnya adalah program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek seseorang. Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik, kepentingan keamanan negara, dan permasalahan hukum pidana. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Contohnya seperti kebijakan dan keamanan terkait konten-konten di YouTube. Ada beberapa hal yang dilarang untuk diunggah ke YouTube. Yang pertama, konten seksual. Yang kedua, konten yang merugikan atau berbahaya. Yang ketiga, konten yang mengandung kebencian. Yang keempat, konten kekerasan. Yang kelima, pelecehan. Yang keenam, ancaman. Dan yang ketujuh, hak cipta dan keselamatan anak. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu program penyiaran yang tidak sesuai dengan standar program penyiaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi oleh KPI berupa teguran tertulis seperti yang pertama, penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Yang kedua, pembatasan durasi dan waktu siaran. Yang ketiga, denda administratif. Yang keempat, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. Dan yang kelima, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Yang keempat, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Kemudian, apa tugas dan kewajiban KPI? Tugas dan kewajiban KPI adalah yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Dan yang keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Kemudian, maksud dan tujuan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban.
Yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Kemudian yang keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Melihat ketentuan dalam ketentuan tersebut, maka KPI berkewajiban melakukan pengawasan dan mengontrol program-program dari semua lembaga penyiaran. Di samping itu, Undang-undang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi peranan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap program-program penyiaran yang ada. Hal tersebut didukung dengan proses pemilihan anggota KPI yang mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga diharapkan para anggota KPI mampu menyelami dan memahami kondisi sosial di masyarakat. Seperti yang kita tahu, sudah bukan rahasia lagi kalau televisi sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Rakyat sudah banyak berbondong-bondong meninggalkan layar kaca dan beralih ke gawai yang menawarkan kemudahan mengakses berbagai video dan tayangan yang bisa dipilih sesuai dengan minat. Bagi generasi milenial, TV sudah ketinggalan zaman, karena konten-konten di televisi Indonesia tidak mencerminkan kualitas yang baik, sehingga masyarakat bosan menyaksikan tayangan yang isinya bisa dikatakan membosankan dan tidak menarik. Tak heran, masyarakat memilih media lain seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan media lain. Dalam hal ini, media luar sebagai pilihan yang lebih baik menurut mereka. Hal yang menjadi masalah tersebut seolah luput dari mata KPI. Tidak heran, membuat masyarakat Indonesia haus terhadap tontonan yang mengedukasi sehingga beralih pada tontonan yang tersedia dalam YouTube dan Netflix. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai media khususnya televisi sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral masyarakat, terutama bagi anak-anak dan remaja yang tingkat stabilitas moralnya masih rawan tergoncang oleh badan modernisasi, yang dapat mengakibatkan bergesernya budaya negara Indonesia, seperti contoh sinetron percintaan, kekerasan, gosip, musik, dan lain sebagainya. Cepat atau lambat, anak-anak dan remaja akan menirukan gaya seperti ini. Bisa kita simpulkan bahwa tayangan televisi yang seperti ini akan merusak moral generasi bangsa. Seandainya saja stasiun televisi bisa memberikan kesempatan untuk menayangkan acara televisi yang bermanfaat dan mendidik, mungkin dampak buruk televisi tidak akan separah ini. Masih banyak tayangan-tayangan bermanfaat yang bisa kita pertimbangkan. Misalnya acara yang mengupas tuntas budaya dan keindahan Indonesia, acara edukasi baik untuk pelajar maupun masyarakat umum, acara kesehatan, acara keluarga, tayangan inspiratif, tayangan tentang perkembangan dunia, dan lain sebagainya. Kita bisa saja menayangkan acara ini dengan bungkus yang menarik, tentu saja dengan tim kreatif yang memiliki niat yang besar untuk memperbaiki moral para masyarakat. Sudah saatnya kita memberikan respon yang positif terhadap acara televisi yang bermanfaat dan mendidik. Itu dia presentasi dari saya. Sekian atas presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini bisa menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.